kemarin-kemarin itu BB-nya normal, cuman kurang ada kenaikan yang signifikan yang sesuai dengan kurvanya. Kenapa menjadi masalah? Karena anak aku itu tipe anak yang makannya itu banyak, makan apa aja masuk, tapi kok BB-nya nggak naik. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Nah, alhamdulillah kita udah masuk ke bulan suci Ramadan. Nah, semoga puasa kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima sama Allah dan juga kita menjalani ibadah dengan baik. Oke. Nah, kali ini aku akan membahas atau aku tuh sebenarnya mau sharing ke kalian. Sebenarnya udah lama banget mau sharing ini, cuman karena menunggu persetujuan suami aku dan dia baru setuju sekarang, makanya aku baru berani sharing ke kalian. Nah, kira-kira aku mau sharing apa nih? Nah, sharing kali ini tuh pastinya bakal menjadi perhatian para emak-emak nih. Kenapa? Karena aku mau sharing tentang BB. Wah, kalau udah ngomongin BB anak, emak-emak pasti merapat semua. Kenapa dengan BB anak aku? Sebenarnya ini sekarang anak aku BB-nya udah naik normal dan BB-nya juga normal. Kemarin-kemarin itu BB-nya normal, cuman kurang ada kenaikan yang signifikan yang sesuai dengan kurvanya. Kenapa menjadi masalah? Karena anak aku itu tipe anak yang makannya itu banyak, makan apa aja masuk, tapi kok BB-nya nggak naik. Dan sekalipun naik, biasanya itu seret. Kalau ibu-ibu sering bilang ya, seret itu yang dimaksud kayak kenaikannya itu nggak sesuai dengan kurvanya. Kalau di umur 1 tahun ke atas atau 2 tahun ke atas itu kan kenaikan BB-nya 200 sampai 240 gram per bulan. Nah, ini bisa jadi BB-nya tuh stuck atau cuma naik irit kayak 100 gram kayak gitu. Nah, ibu-ibu mesti banget nonton ini sampai habis karena ini bener-bener pengalaman aku yang wajib kalian tahu, yang harus kalian denger. Oke? Sebelumnya aku mau kasih denger ke kalian, ibu-ibu di sini pasti sering banget denger yang namanya penyakit pada anak. Nah, yang biasanya diderita anak itu adalah kayak ISK, fimosis, terus juga ADB, pokoknya penyakit-penyakit yang membuat tubuh anak itu membutuhkan kalori yang tinggi. Nah, gitu. Kalori yang masuk itu bukannya masuk ke badan, tapi untuk menyerang si penyakit-penyakit ini. Nah, khususnya di sini aku mau bahas tentang ADB sesuai pengalaman aku ya. Jadi langsung ke intinya, anak aku itu kurang lebih udah pas dia umur sebelum 2 tahun sih ya ini kejadiannya. Dia makannya itu banyak, makan apa aja masuk, tapi kenaikan BB-nya itu enggak sesuai kalau menurut aku. Terus aku udah mulailah risau ini kan, padahal makannya tuh udah yang kalorinya itu tinggi, tiap hari makannya santan, cemilannya alpukat, karbonya banyak, prohenya, lemaknya, pokoknya aku bener-bener optimalkan di makanannya. Tapi tetap aja kok malah nggak naik atau naiknya sedikit. Nah, dari situ aku udah mulai curiga, apalagi kan kita udah banyak dengar edukasi dari dokter-dokter yang sering edukasi di Instagram kan. Nah, aku mulailah kepikiran untuk konsul ke DSA. Nah, di sini aku tuh ingin meyakinkan, ini kenapa nih anak makannya banyak tapi BB-nya nggak naik. Pasti ada yang kalau kita udah usaha di makannya udah kita adekuat, istilahnya makanannya udah adekuat dan kalorinya itu menurut kita tercukupi, tapi kok BB-nya nggak naik. Nah, kita kan udah nggak tahu lagi nih apa kira-kira, berarti harus kita ada indikasi medisnya nih. Ya udah, aku ke rumah sakit. Ke rumah sakit ini juga butuh perjuangan juga nih, karena kan
biasanya para nenek atau para suami kita sendiri nih kan kayak bukan nggak ngedukung sih, kayak kurang ngedukung kayak gitu, karena dia lihat anaknya nih aktif, ceria gitu kan, makan banyak, kayak anak sehat lah kayak gitu. Cuman kan kita ibu yang tiap hari sama anak, yang lebih sensitif istilahnya kan, kita ngerasa kalau si anak kita ini ada yang nggak beres gitu, makannya banyak tapi kok BB-nya nggak naik, meskipun dia lincah, dia aktif, pinter gitu kan. Ya udah, aku yakinin suami aku pilih-pilih dokter anak yang cocok menurut aku. Nah, untuk masalah konsul ke DSA, memilih dokter anak yang cocok, aku udah pernah sharing ke kalian. Jangan lupa scroll aja di bawah, videonya ada, atau kalian bisa klik di sini untuk nonton dulu. Ya udah, akhirnya kita putuskan untuk ke rumah sakit dan konsul. Nah, di dokter itu ditanyain kan segala macam aktivitas makanannya, dia nggak mau makan apa, makan yang berapa kali, segala macamnya kayak gitu. Nah, makanya kan ibu-ibu banyak banget di video aku yang mereview tentang susu tinggi kalori, banyak banget yang nanyain boleh nggak kalau nggak konsul ke dokter langsung minum susu tinggi kalori. Nah, aku saranin kalian tuh harus konsul dulu, karena biar dokternya ini diperiksa dulu anaknya, apa yang terjadi pada anak, apa penyebab dari BB-nya ini nggak naik. Nah, kalau di masalah anak aku, ketika konsul dokter udah periksa-periksa badannya, dokter akhirnya menyarankan aku untuk cek lab. Nah, ini banyak juga nih ibu-ibu nih yang mau cek lab anaknya ini maju mundur. Karena apa? Karena kasihan anaknya masih kecil, udah ditusuk-tusuk jarum, udah harus teriak-teriak, nangis-nangis, jerit-jerit. Biasanya kan ibu-ibunya nih nggak tega kan. Nah, cuman aku udah ngeyakinin diri dan suami aku juga bahwa kalau nggak apa-apa, ini demi kebaikan anaknya, biar ketahuan nih ini anak nggak naik BB karena apa gitu kan. Kemarin anak aku itu cek urin untuk melihat ISK, kemudian cek fisisnya untuk melihat apakah ada telur cacing, kemudian juga dites darah untuk melihat kadar darah dan juga kandungan zat besi pada anak. Nah, udah dicek, hasilnya udah keluar. Kalau hasilnya udah keluar, kita tuh nggak bisa tuh minta orang bacain atau kita nebak-nebak baca sendiri. Jadi ya harus kita balik lagi konsul ke dokternya, biar dokter yang membaca dan menyarankan apa tindakannya. Nah, kalau dokternya suruh minum susu tinggi kalori, bakal disaranin. Tapi kalau nggak disaranin, ya berarti kita kejar BB-nya lewat makanannya. Nah, gitu ya. Jadi ibu-ibu yang sebelumnya nonton video review susu tinggi kalori aku, please banget kalian kalau menurut aku baiknya konsulkan dulu biar dokternya yang cek kayak gitu kan. Nah, setelah hasil labnya keluar, aku sih kayak yang udah feeling kayaknya nih bocah nih anak nih ADB gitu kan menurut aku. Konsul lagi nih seminggu ke depan, dibaca sama dokternya, dilihat-lihat, kalau ISK alhamdulillah enggak, terus juga telur cacing juga enggak ada. Nah, ternyata anak aku itu hampir ADB. Kok hampir? Gimana nih maksudnya? Iya, hampir, jadi kayak dia itu sudah defisit zat besi tapi belum anemia. Nah, gitu tuh dokter ngejelasinnya. Jadi dokter tetap menyarankan untuk terapi zat besi. Nah, bagi ibu-ibu nanti nih kalau ada yang nanya, ada yang konsumsi zat besi juga, nanya takarannya. Nih aku nggak bisa kasih tahu karena takarannya ini dokter yang bisa kasih nih, karena dihitung juga dari BB-nya, dari berat badannya juga gitu loh. Ya udah deh, di situ aku udah lega karena menurut aku ya alhamdulillah udah ketahuan yang dia hampir ADB tadi. Jadi ya udah, dia di terapi zat besi
selama 3 bulan, dan alhamdulillah setelah 3 bulan itu BB-nya itu selalu naik sesuai kurvanya dan bahkan kadang bisa lebih. Nah, buat kalian semua ibu-ibu yang sekarang lagi berjuang menaikkan berat badan anaknya, yang sedang berjuang menemukan cara ataupun penyebab kenapa BB-nya seret, aku harap kalian sabar, kontrol terus perkembangannya per bulan. Kalau udah 3 bulan lebih nggak naik, harap banget kalian konsulkan ke dokter, karena aku pernah baca postingannya dokter Kanya atau nama IG-nya tuh Mamdok. Katanya kalau 3 bulan BB-nya nggak naik, otak itu akan memberikan sinyal kepada tubuh kalau tubuhnya itu nggak usah berkembang atau nggak tinggi gitu loh, tingginya nggak naik. Karena apa? Karena biar tubuhnya itu proporsional antara berat badan sama tingginya. Nah, jadi kan kalau kita diamkan berlarut-larut kan bahaya banget, lama-kelamaan bisa jadi stunting. Nah, jadi kayak gitu ya. Itu aja kayak nih sharing dari aku. Tetap waspada, tetap peka kepada anak kita, karena kita sebagai ibunya adalah orang yang paling dekat sama dia. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, terus kalian bisa share biar ibu-ibu yang lain juga bisa aware kepada anaknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. See you next video. Bye.